Di cerita sebelumnya, Dream alias Morpheus, sang raja mimpi, mengawali petualangannya setelah terbebaskan dari penjara yang mengikatnya selama hampir 80 tahun. Dia akan mencari ketiga alat perlengkapannya, Dream Stone, Dream's Helm, dan Dream Sandforge. Untuk mencari tahu kemana ketiga perlengkapannya itu sekarang berada, maka solusinya dia bertanya kepada 3 dalam 1 penyihir yang disebut The Witching Hour, yaitu HKT. Setelah mengetahui masing-masing keberadaan terakhir dari perlengkapannya tersebut, maka dia memulai petualangannya dari mencari seorang yang bernama John Constantine. Dan selanjutnya cerita akan berlanjut di video ini. Inilah ulasan cerita video komik The Sandman volume kedua bagian yang ketiga. Semoga kalian menyukai cerita ini. Hai semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat siapa saja yang melihat video ini. Jumpa lagi dengan channel kita tercinta DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCUindo. Dan juga nih, mohon dukungan teman-teman untuk mentraktir kami di Traktir ID DCU Indo. Terima kasih. Thank you. Kali ini kita membahas komik The Sandman volume kedua, isu masalah yang ketiga dengan judul Dream a Little Dream of Me yang dirilis pada bulan Maret tahun 1989 dengan jumlah halaman sebanyak 25 halaman. Ditulis oleh Neil Gaiman dan digambar oleh Sam Keith. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Di halaman pertama cerita ini disampaikan, kita dihantarkan pada sebuah rumah. Kita melihat di dalam rumah tersebut ada seorang wanita yang bernama Rachel yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Kita melihat tangannya yang kurus dengan bentuk tekstur yang aneh menjulur keluar dari selimut yang menuju ke arah meja, di mana dia menggenggam sekantong pasir yang terbuka sebagian. Itulah Dream Sandforge milik Morpheus. Kantong pasir itu adalah item mistis yang dicuri wanita itu beberapa dekade lalu. Kita berpindah ke London. Seorang pria yang bernama John Constantine baru saja bangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dia bangkit dari tempat tidurnya sambil mengambil rokoknya, merenungi apa yang telah terjadi dengan dirinya karena dia seharusnya sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, apalagi setelah mengalami penglihatan seperti itu sejak bencana yang terjadi pada tahun 1978 di Newcastle, sebuah tragedi yang membuatnya trauma pada saat itu. Kemudian dia memulai aktivitasnya dengan membersihkan dirinya yang kemudian juga pergi meninggalkan apartemennya, terlihat di luar dengan keadaan cuaca yang gerimis. Ternyata dia singgah ke It's Easy Dinner, yaitu untuk bisa sarapan di tempat itu. Di tempat itu jugalah dia memutar lagu yang ada di jukebox, namun lagu yang didengarnya adalah mengenai tentang mimpi. Sambil menikmati musik dan sarapannya, dia bercerita dengan Les, si pemilik kedai sarapan, tentang lagu yang diputarnya itu. Kemudian tiba-tiba Les memberitahunya
ada seorang wanita dari luar jendela yang ingin bertemu dengannya. John Constantine ternyata mengenalinya. Wanita itu adalah Mad Hattie, yang tentu saja Constantine langsung menghampirinya keluar. Dan ketika dia bertemu dengan Mad Hattie, Hattie memberitahunya bahwa Sandman telah kembali. Mendengar hal itu, John Constantine mencemooh dan mengatakan kepadanya bahwa Sandman hanyalah sebuah dongeng. Dia berkata, "Dengar ya, Sandman itu hanya sebuah dongeng yang sering kau katakan pada anak-anak untuk membuat mereka tertidur, menaburkan debu ajaib di matamu yang membawamu tertidur dengan mimpi indah. Sedangkan aku mencoba untuk menyelamatkan dunia, Mad Hattie, dan kau hanya menceritakan sebuah dongeng." Setelah mendengar penjelasan dari John Constantine tersebut, Mad Hattie kemudian kembali mengingatkannya untuk dapat mempercayai kata-katanya ini, apalagi karena dia sekarang sudah lama hidup di dunia ini. Tentu saja banyak asam garam yang dia alami. Dia berusia 273 tahun. Ya, namun si John Constantine tetap membiarkannya dan kemudian pergi meninggalkan Mad Hattie yang masih berkomentar tentang Morpheus. Selanjutnya, John Constantine kembali ke rumah. Ternyata benar apa yang disampaikan Mad Hattie. Dia menemukan Sandman benar-benar ada. Dream alias Morpheus alias Sandman berdiri di depan pintu rumahnya dan bertanya tentang kantong pasirnya yang sudah lama menghilang. John samar-samar mengingatnya bahwa dia menemukan barang itu di garasi bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sayangnya dia tidak tahu di mana kantong pasir itu sekarang berada. Kemudian dia memberitahu Dream bahwa mereka harus memeriksa fasilitas penyimpanan nama yang pernah dia sewakan. Kemudian mereka berdua ke tempat yang dimaksud itu. Tapi John Constantine meminta Dream untuk mengenakan kostum yang tidak menakutkan seperti dengan tampilannya yang sekarang ini. Untuk itu kemudian si Dream merubah kostumnya dengan penampilan yang sewajarnya, yang kemudian John membawa Dream bersamanya ke tempat yang dimaksud. Di tempat itulah akhirnya dia menemukan sebuah foto mantan pacarnya yang bernama Rachel. Nah, dengan petunjuk itu kemudian dia menjadi teringat bahwa si Rachel sudah banyak mencuri barang-barangnya yang kemudian dijualnya untuk bisa membeli narkoba. Dengan begitu, kemungkinan besar Rachel lah orang terakhir yang tahu di mana sekarang kantong itu berada. Untuk selanjutnya, John kemudian memanggil temannya yang bernama Chase Chandler. Dengan bantuannya dan mengendarai kendaraan, si Chase mengantar John dan Dream ke rumah ayah Rachel yang ada di Brambles. John kemudian menghampiri sahabatnya agar Chase segera menutup pintu mobil dan tetap berada di dalam mobilnya selama dia dan Dream berada di dalam rumah itu. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh si Dream, tempat itu sangatlah berbahaya. Ada aura kejahatan yang berada di dalamnya. Lagi pula Dream juga merasakan bahwa Dream Scent Pouch-nya ada di tempat ini. Selanjutnya mereka berdua dapat memasuki rumah tersebut. Dream memberitahu kepada John Constantine bahwa di rumah ini semakin memiliki aura yang tidak baik. Dia meminta John Constantine untuk tetap di sini saja agar dia sendiri sajalah yang bisa mencari kantong pasirnya itu. Namun John Constantine tidak menghiraukannya dan mereka berdua tetap menelusuri rumah ayah si Rachel. Dengan keadaan dalam rumah lampu yang padam, Dream kemudian menyalakan korek apinya dan memberitahukan kepada John Constantine bahwa berhati-hatilah dengan manusia yang sedang terkapar di rumah ini. Ternyata orang itu adalah ayah Rachel yang sedang tertidur dan mengalami mimpi buruk yang hidup di dalamnya, bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah cahaya agar bisa membuatnya lebih baik. Ada kejadian
aneh yang dialami oleh si John Constantine. Di saat dia memasuki sebuah kamar dan menghidupkan lampu kamar itu, tiba-tiba dia terjatuh dan masuk ke dimensi lain. Tapi dia dapat diselamatkan oleh si Morpheus, yang sebenarnya John Constantine telah dipengaruhi oleh aura mimpi buruk yang ada di dalam rumah itu, yang kemudian membuat Dreams menghidupkan dunia mimpinya, yang juga membuat Constantine menjadi sadar bahwa semua ini adalah hanya mimpi buruk. Dia menjadi terkejut ketika dinding di rumah itu berbentuk dengan aneh dan menyeramkan. Inilah yang dijelaskan oleh Morpheus bahwa ini nyata dalam dunia mimpi buruk. Yang dijelaskan si Morpheus bahwa semua ini yang dilihat di sekitarnya oleh karena efek dari kantong pasir Dream Sandpouch miliknya yang disalahgunakan. Untuk itulah Dreams kemudian mengetahui bahwa Dream Sandpouch-nya pasti ada di dekat sini, di dalam rumah ini. Ketika Jones memasuki kamar Rachel, ada makhluk-makhluk yang berwarna hijau menempel di kamar Rachel, berkata kepada mereka untuk tidak berada di tempat ini. Tinggalkan Rachel, dia adalah milik kami. Yang ternyata mimpi buruk tersebut menjadi terdiam seketika karena mereka melihat Dream, bahwa Dream alias Morpheus adalah tuan mereka. Hal ini tentu saja membuat John Constantine menjadi tercengang. Dia menyatakan, ternyata benar kau adalah tuan mereka, Dream. Selanjutnya keadaan menjadi normal. Namun ketika mereka memasuki kamar Rachel, boom, kita melihat si Rachel sedang duduk di tempat tidurnya dengan tampilan yang sangat mengerikan. Dia berkata, Dream, kapanpun aku mau, semuanya sudah aku lakukan, Dreams. John Constantine yang melihat Rachel menjadi lebih terkejut. Kenapa tidak? Ya, dia dengan tampilan yang mengerikan ini membuatnya menjadi seperti itu. Padahal dengan bentuk nyatanya, si Rachel sangat membuatnya tertarik. Akhirnya si Dream berhasil menemukan kantong pasirnya. Tapi dengan melihat kondisi Rachel yang sedang terganggu jiwanya itu, John Constantine menyebutkan kepada Dream bahwa mereka tidak akan mungkin meninggalkan Rachel dalam keadaan yang seperti ini. Dream kemudian menjelaskan bahwa dengan penyalahgunaan zat selama bertahun-tahun telah menyia-nyiakannya dan dia perlahan-lahan akan sekarat. Untuk itu bagi teman-teman, jangan menggunakan narkoba karena lama-lama tubuh kita bisa macam kayak Rachel itu. Dan si Dream pun memperhatikan bahwa dengan memiliki kantong pasir tersebutlah dia menyebutkan bahwa dengan itulah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup sampai sekarang. Si John kemudian memintanya untuk mengeluarkannya dari kesengsaraannya. Namun si Dreams membuat Rachel ke dalam mimpi yang bahagia, di mana Rachel menjadi muda dan sehat kembali. Dan lebih pentingnya, si Rachel tinggal bersama si John, seorang pria yang dicintai dalam hidupnya. Yang kemudian Dream mengumpulkan kantong pasirnya, dan sesaat kemudian Rachel meninggal dengan keadaan yang tenang. Akhirnya Dream dan John Constantine saat ini akan mulai berpisah. Sebelum si Dream akan pergi, dia bertanya kemana dia akan setelah ini, dan dijawab oleh si Dream, ke neraka. Nah, sebelum si Dream akan pergi meninggalkannya, si John kemudian meminta bantuan si Dream, di mana dia menggambarkan mimpi buruk yang dia alami, dan Dream mengatakan kepadanya bahwa mimpi buruknya sekarang akan berhenti. Dan cerita pun berakhir. Cerita petualangan Sandman akan berlanjut di neraka. Di sanalah dia akan bertemu dengan Lucifer yang akan bertanya mengenai dream helmsnya yang
yang telah lama dicuri dan sekarang bersama seorang iblis. Untuk itulah dia ingin bertemu dengan Lucifer. Ya, mungkin saja Lucifer dapat mengetahui di mana Dream Helmsnya tersebut. Bagaimana cerita ini selengkapnya? Ya, silahkan klik pada tautan videonya di dalam deskripsi video bagian cerita Prelude and Nocturnes dari serial The Sandman volume kedua ini. Silahkan berikan komentar teman-teman mengenai cerita ini. Share jika berkenan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kami semakin bersemangat untuk membuat video seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.